Pemerintah supaya segera menangani ya secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al-Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana kan gitu, termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Kita akan meriksa baik itu ahli, baik itu yang tadi disampaikan dari Menaker, dan kita menguji menguji terkait dengan apakah perbuatan ini dikaitkan dengan fatwa MUI, kita hubungkan kemudian dari keterangan ahli seperti apa. Ini adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis, AS Panji Gumilang komunis, dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Al-Zaitun sesat, sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Al-Zaitun, satu lembar pun surat tidak ada. Penipuan. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Yang bohong itu kita apa dia gitu ya. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu, bahwa Al-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya, itu juga tidak diterima. Cari fatwa MUI yang bilang dia komunis. Sekarang cari fatwa MUI yang mengatakan dia sesat. Al-Zaitun, cari fatwanya. Kalau hasil penelitian sementara indikasi, kan beda fatwa sama indikasi. Terduga sesat ya Pak Kiai? Iya, indikasinya nggak sesat. Ini ada hubungannya. Kalau berkenaan dengan kurikulum kita mengatakan nggak ada penyimpangan kurikulum saat itu. Sekarang pun kami tidak mengeluarkan berkenaan dengan Al-Zaitun. Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang. Yang akan kami keluarkan. Yang udah jelas-jelas. Jadi kita menyampaikan hukum sesuai dengan tasawurul masalahnya. Secara personal berarti? Secara personal. Kalau mau buktikan, makanya kita bilang, kalau mau bukti datang ke MUI. Kalau sekarang kami datangin ke Al-Zaitun dia nggak mau nerima, datang ke MUI kita terima. Tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya, kalau tidak, ya tidak gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak. Bareskrim periksa MUI hingga Kemenak dalam kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih menyelidiki laporan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Sejauh ini, beberapa pihak telah dimintai keterangan dalam laporan kasus tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan pihak-pihak yang telah diperiksa antara lain dari Majelis Ulama Indonesia hingga Kementerian Agama. Kami sudah periksa dari pelapor beberapa ahli, kemudian dari MUI dan Kementerian Agama, kata Juhandani kepada wartawan Sabtu 1 Juli 2023.
Bareskrim akan meminta klarifikasi terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli dan surat panggilan klarifikasi terhadap Panji telah disampaikan. Meski begitu, dia belum mendapatkan konfirmasi apakah Panji Gumilang akan hadir dalam panggilan klarifikasi tersebut. Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri Jumat 23 Juni oleh Forum Advokat Pembela Pancasila karena Panji diduga melakukan penistaan agama. Laporan tersebut diterima dan terregister dengan nomor LPB 163/2023 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Dalam laporannya, Panji dituduhkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ketua Umum FAPP Ihsan Tanjung mengatakan dugaan Panji menistakan agama Islam melalui ajaran yang disebarkannya di Al Zaitun. Ihsan menyinggung omongan Panji yang memantik kehebohan, diantaranya khotib boleh perempuan dan sholat Jumat bisa untuk perempuan. Pernyataan Panji lainnya yang disoroti bahwa Al-Quran merupakan bikinan Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Bagi dia, deretan pernyataan Panji itu sangat meresahkan. Oleh karena itu, kami datang ke sini ingin meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengakhiri polemik dan persoalan yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jangan sampai kita menunggu korban muncul, ujarnya.